Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 IPA 1. Apa kabar nih hari ini? Semuanya sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Sampai sekarang ada yang masih mengikuti kasus COVID nggak sih? Sampai saat ini jumlahnya ada berapa gitu? Siapa? Kurang tahu, Kak. Ya, jadi sampai sekarang kasus COVID di Indonesia itu sudah mencapai angka 1,2 juta. Jadi kita yang sampai saat ini masih diberi kesempatan sehat dan masih diberi umur itu wajib patut bersyukur karena banyak orang di luar sana yang sedang berjuang melawan pandemi ini. Kalian semua sudah siap belajar belum? Siap, Kak. Kalau sudah siap, coba tolong aktifkan kameranya biar saya bisa melihat wajah cantik dan gantengnya satu persatu. Biar kita kenalan dulu. Nama kakak Dita Kusuma Hardini dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pakuan yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik mengajar di SMA Pesat ini. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa mengajar di kelas 10 IPA 3. Pertemuan ini juga merupakan pertemuan terakhir ya, karena materinya sudah habis, dan ini juga pertemuan terakhir dengan kakak-kakak magang. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin doa? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih ya, Abian. Ada yang masih ingat nggak bersama kakak Adri minggu lalu belajar mengenai apa? Halo? Kalau kemarin itu belajar macam-macam bahan pencemaran gitu, Kak. Oh, bahan-bahan pencemar. Ada apa saja bahan pencemaran itu? Sebutkan coba. Ada biodegradable sama non-biodegradable. Iya, kalau yang biodegradable itu apa? Yang dapat terdegradasi atau diuraikan. Ya, kalau non-biodegradable? Yang bisa diuraikan tapi sulit. Tapi ada juga yang tidak dapat diuraikan. Ya, terima kasih Fadila. Nah, kalau minggu lalu kalian mempelajari tentang macam-macam bahan pencemar, kali ini kita akan mempelajari upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Ini ada headline berita yang berjudul warga di Kabupaten Bogor bisa hasilkan produksi sampah sebanyak 2.900 ton dalam sehari selama PSBB. Kebayang nggak dalam sehari sampah yang dihasilkan itu sebanyak 2.900 ton. Itu hanya di Kabupaten Bogor saja, belum di Kota Bogor, belum di kabupaten atau kota-kota lainnya. Nah, berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah masyarakat Kabupaten Bogor itu mencapai 5,9 juta. Jadi asumsinya gini, setiap orang dalam satu hari itu menghasilkan setengah kilogram sampah. Sebenarnya setengah kilogram sampah itu masih belum merusak lingkungan ya, tapi kita kan di Kabupaten Bogor itu nggak hidup sendiri, masih ada 5,9 juta masyarakat lain, sehingga setengah gram setiap hari dikalikan 5,9 juta masyarakat adalah 2.900 ton sampah per hari. Dan permasalahannya adalah, itu bisa dibaca di gambar yang kanan paling bawah, dalam satu hari sampah yang bisa diangkut hanya sekitar 538,2 ton saja, dan sisanya sekitar 2.400 ton dipastikan gagal angkut. Itu permasalahannya ya. Jadi 2.400 ton gagal angkut ini dikarenakan
truk-truk sampah yang beroperasi di Kabupaten Bogor ini masih belum memadai, masih belum banyak sehingga tidak bisa mengangkut semua sampah. Jadi setiap harinya 2.400 ton itu menumpuk, tidak dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kebayangkan gimana tumpukannya sampah 2.400 ton? Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut kalian ada nggak sih hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi atau mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Bogor? Coba hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Daur ulang, Kak. Ya, betul, didaur ulang. Selain itu, apa lagi? Membawa kantong belanja sendiri. Ya, ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, selain cara yang sudah disebutkan tadi, masih banyak cara-cara lain yang akan kita pelajari hari ini. Jadi rumusan pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan, menganalisis proses daur ulang, dan 3R atau reuse, reduce, and recycle. Nah, di sini ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kalian mungkin sudah dijelaskan ya kemarin oleh Kakak Adri atau Kakak Ade ya. Jadi pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3, berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan bahan pencemarnya, dan berdasarkan tingkat pencemarannya. Lalu ada parameter pencemaran lingkungan. Nah, parameter pencemaran lingkungan ini berguna untuk mengetahui apakah suatu lingkungan telah tercemar atau belum, dan bisa juga untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Parameternya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada parameter fisika, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga adalah parameter biologi. Nah, selanjutnya saya akan membagi menjadi 3 tim. Tim pertama adalah tim pencemaran air, ditugaskan mencari upaya pencegahan pencemaran air. Bisa dipahami nggak? Mencari upaya pencegahan pencemaran air. Halo? Bisa, Kak. Oke. Nah, untuk Azahra Agustin, Azril Fahmi, Bilkis, Bimo, dan Charvi ditugaskan untuk mencari upaya penanggulangan pencemaran air. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Lalu ada tim 2 tentang pencemaran tanah. Untuk Fadilah, Valiana, Galih, Iva, dan Muhammad Alif, ada semua? Ada, Kak. Oke. Oke, kalian mencari upaya pencegahan pencemaran tanah. Upaya pencegahan pencemaran tanah. Jadi upaya pencegahan itu hal yang bisa dilakukan sebelum pencemaran itu terjadi. Ya, dapat dipahami? Nah, untuk Muhammad Raditya, Muhammad Rifki, Muhammad Arfan, Muhammad Fakhri, dan Nabila Khairunisa mencari upaya penanggulangan pencemaran tanah. Oke? Lalu untuk tim 3, pencemaran udara, upaya pencegahan pencemaran udara dicari oleh Nabila Paramita, Nazwa Az-Zahra, Nazwa Fadilah, Raditya Syakib, dan Raffi Mu'afa. Ada nggak nih orang-orangnya? Ada, oke. Untuk upaya penanggulangannya dicari oleh Reyviendra, Rizano, Sachla, Fanya, dan Fazrin. Semuanya ada ya? Ada, Kak. Oke. Ada. Nah, kalian mencari data-data tentang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Saya kasih waktu 10 menit cukup. Halo? Cukup, Kak. Oke. Boleh lihat di internet kan, Kak? Boleh. Boleh lihat di internet, di buku, atau dimanapun terserah. Nanti akan saya tunjuk secara random untuk mempresentasikan hasil temuannya ya. Dapat dipahami? Oke, Kak. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang.
Ini kelompok pertama udah siap belum ya? Adi Surya, Abian, Abdul Mubarok, Alia, sama Amara. Yang sudah selesai di upaya pencegahan pencemaran air siapa? Bisa tolong bacakan? Kan sudah selesai, Abian. Udah, Kak. Coba tolong bacakan. Upaya pencegahan pencemaran air. Upaya pencegahan pencemaran air yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Di situ melakukan pengolahan limbah dengan benar. Terus menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Oke. Udah, Ya, terima gitu, Kak. kasih Abian. Alia, coba tolong bacakan temuannya yang belum disebutkan oleh Abian. Alia, ada Alia? Ada, Kak. Oke. Mengurangi penggunaan deterjen, Ya. tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pestisida dengan berlebihan. Ya, terima kasih Alia. Nah, sekarang upaya penanggulangannya. Azahra Agustin ada? Ada, Kak. Coba sebutkan Ya. upaya penanggulangan. Yang pertama, reboisasi, melakukan pengolahan air limbah, terus menjaga kualitas air laut, memakai deterjen ramah lingkungan, dan menggunakan kompos dan pupuk organik. Ya, betul. Lalu Azril Fahmi, tambahkan. Pembuatan kolam stabilisasi Hmm, dan instalasi pengolahan air limbah. ya. Pembuatan kolam stabilisasi itu buat apa? Tahu nggak? Halo, Azril? Kalau nggak, Bilkis, tahu nggak? Untuk Kenapa? Iya. menetralisasi zat pencemar sebelumnya. Iya. Terima kasih, Azril. Tim 1. Sekarang lanjut ke tim 2. Nanti akan saya jelaskan lagi penguatan. Untuk tim 2, tim pencemaran tanah. Coba Galih, tolong sebutkan upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, Ya, mengurangi penggunaan pestisida, ya, tidak membuang deterjen ke tanah, dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. ya. Ya, terima kasih Galih. Lalu Fadilah, ada Fadilah? Ada, Kak. Coba sebutkan upaya pencegahan pencemaran tanah. Tambahkan. Nah, jadi sebelumnya tuh upaya pencegahan pencemaran tanah. Jadi sebelumnya pencemaran tanah kan diartikan sebagai terkontaminasinya tanah oleh bahan-bahan kimia dengan kadar yang berlebihan di dalam tanah. Terus pencemaran tanah juga mengendapnya bahan kimia baik cair maupun padat di bawah tanah maupun di permukaan tanah. Nah, upaya pencegahannya tuh bisa mana sih tadi? Untuk bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, kaleng, dan sebagainya. Terus kalau buat limbah-limbah kimia dan limbah sisa rumah tangga itu jangan langsung dibuang ke tanah. Terus udah kayak gitu, menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, sama mengurangi penggunaan pupuk organik, terus juga menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih banyak ya Fadilah. Jadi intinya adalah didaur ulang ya kalau misalnya pencemaran tanah itu. Karena sampah-sampah yang menumpuk di tanah itu ada yang mengandung bahan kimia sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Sebenarnya pencemaran tanah itu berhubungan juga dengan pencemaran air karena kan air itu ada yang di dalam tanah. Jadi jika tanahnya tercemar, otomatis airnya akan tercemar juga. Lalu coba Muhammad Fahri Hakim, ada nggak? Ada, Pak. Coba upaya penanggulangan pencemaran tanah itu bagaimana?
Yang pertama, remediasi in situ, yaitu pembersihan tanah yang terkontaminasi. Yang kedua, remediasi ex situ, yaitu pengolahan tanah yang terkontaminasi diolah di suatu unit pengolahan. Yang ketiga itu bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Ya, betul. Bioremediasi. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, tim pencemaran tanah. Lalu sekarang tim 3. Tim pencemaran udara. Coba sebutkan upaya pencegahannya. Raffi Mu'afa ada? Coba sebutkan, Raffi. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya. Memelihara lebih banyak tanaman hijau. Ya. Tidak membakar sampah, menjaga rumah tetap bersih, berjalan atau bersepeda. Ya, betul. Terima kasih, Raffi. Lalu Najwa Az-Zahra. Ya, Kak. Coba sebutkan upaya pencegahan pencemaran udara. Bentar. Caranya itu mengurangi pemakaian bahan bakar, terutama yang mengandung asap. Terus, halo? Ya, halo. Melakukan penyaringan asap. Ya. Terus, membangun cerobong asap yang kapnya tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan. Terus mengurangi sistem transportasi, memperbanyak tanaman hijau. Udah. Ya, terima kasih Najwa. Selanjutnya adalah bagaimana cara penanggulangan pencemaran udara. Coba Fazrin, ada Fazrin? Iya, Bu. Coba sebutkan upaya penanggulangan pencemaran udara. Mengurangi pemakaiannya bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ya. Terus pemasangan bahan penyerap polutan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Ya. Terus membangun cerobong asap yang lebih tinggi. Ya, betul. Udah. Lalu Sachla ada Sachla? Sachla. Ada, Bu. Coba sebutkan temuan kamu. Menggunakan larutan pengikat sebelum gas buangan diairkan ke dalam air, terus lebih memelihara banyaknya tanaman hijau di sekitar rumah, memperkuat hukum dan aturan yang berlaku, biar kayak yang menghentikan kebiasaan merokok, terus membuat sarana transportasi massal yang aman, nyaman, murah, ramah lingkungan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tidak membakar sampah, salah satu kebiasaan buruk yang berbahaya dan menyumbatkan pencemaran ke udara sekitar kita. Ya, terima kasih Sachla. Ya, betul sekali itu yang disampaikan Sachla. Amatullah, udah? Ada yang ingin ditambahkan? Ada, Kak. Ya, apa? Uji emisi kendaraan, mengurangi konsumsi daging, hemat energi, menggunakan transportasi publik, menanam tanaman anti polutan. Ya, betul. Jadi, uji emisi kendaraan itu penting ya, apalagi untuk kendaraan-kendaraan umum kayak yang di Baranang Siang itu sebenarnya sudah harusnya diuji lagi tuh emisinya karena mengeluarkan asap sangat banyak dan itu sangat berbahaya bagi udara. Nah, setelah kalian presentasikan tadi, kalian dapat memahami ya apa yang teman-temannya presentasikan tadi? Jadi tadi adalah upaya pencegahan dan upaya penanggulangan masing-masing permasalahan lingkungan. Sebentar, di masing-masing jenis pencemaran, ada yang pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, sekarang kita akan membahas upaya pencemaran secara garis besar. Jadi, upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara garis besar dibedakan menjadi
upaya pencemaran secara administratif, secara teknologis, dan secara edukatif. Nah, lalu upaya penanggulangan pencemaran lingkungan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bioremediasi yang tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan dan tujuannya adalah untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar yang berbahaya menjadi bahan yang tidak beracun berdasarkan bahan penyusunnya. Yang pertama ada limbah organik, contohnya adalah sampah daun, kertas, sisa-sisa bahan pertanian, dan kotoran hewan. Jadi ini tuh sampah-sampah sisa bahan yang hidup, kayak daun itu kan hidup. Maaf dulu. Lalu ada limbah anorganik. Limbah anorganik ini berasal dari sisa-sisa bahan tidak hidup. Contohnya minyak bumi, sisa bahan kimia, besi, dan kaleng. Jadi bisa dibedakan ya. Sudah paham kan bedanya organik dan anorganik? Lalu selain tiga limbah tadi, limbah cair padat dan limbah gas, ada juga yang dinamakan limbah B3. Nah, limbah B3 ini merupakan limbah yang paling berbahaya. Panjangannya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, suatu limbah dikatakan limbah B3 apabila limbah tersebut mudah meledak, merupakan limbah pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, ada langkah pengolahan sampah dengan baik, yang dikenal dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Reduce berarti mengurangi sampah. Prinsip ini dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Paham ya? Mengurangi sampah. Nah, contoh tindakan reduce yang dapat dilakukan adalah menghindari pemakaian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Selanjutnya kita akan kuis ya. Setiap soal waktunya 45 detik. Selamat mengerjakan. Sudah selesai ya? Iya, Kak. Skor tertinggi diraih oleh Fahri, yang kedua Valiana, dan yang ketiga Azril Fahmi. Ini nanti skor keseluruhannya saya kasihin ke Pak Agung buat nilai tambahan kalian. Sekarang kita evaluasi sedikit mengenai materi hari ini. Yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung jawab saja ya. Berdasarkan tingkat pencemaran, pencemaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat pencemarannya. Pencemaran ringan, kronis, dan akut. Ya, terima kasih Fadilah. Lalu yang kedua, sebutkan 3 parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pencemaran. Parameter kimia, fisika, parameter kimia, parameter fisika, parameter biologika. Ya, terima kasih Sahla. Fadila, Sahla. Iya, Kak, sama-sama. Lalu sebutkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang secara garis besar tadi, yang dibagi menjadi 3. Secara administratif, teknologis, dan edukatif. Kalau administratif itu oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan serta undang-undang, contohnya AMDAL. Kalau secara teknologis mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri, dan kalau edukatif itu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pendidikan formal atau non-formal. Ya, terima kasih Fadilah. Nah, sekarang yang lain yang jawab ya. Fadilah sudah mendapatkan skor. Lalu coba sebutkan limbah, jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Ada 3. Limbah cair biasa. Limbah cair,
air dan Ya, terima kasih. Itu Fahri tadi yang jawab ya? Atau siapa? Fahri. Lalu limbah yang paling berbahaya tadi disebut limbah apa? B3. Ya. Lalu sebutkan langkah pengolahan sampah yang baik. Yang tadi 3R dan sebutkan artinya. Reduce, R, 3R. Apa sih? Reduce, reuse, recycle. menggunakan kembali, recycle, mendaur Menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang. Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tiap hari merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nikmatnya ketika kita bisa melihat lingkungan, apalagi bila lingkungan tersebut asri, bersih, dan udaranya segar. Nah, menikmati indahnya lingkungan merupakan bentuk syukur kita terhadap Allah. Karena salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri nikmat Allah, jadi Allah berjanji ketika kita mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Bila kemudian lingkungan yang begitu indah tersebut dirusak oleh manusia, maka keindahan tidak dapat terlihat lagi. Bukankah manusia di muka bumi ini ditugaskan sebagai khalifah? Salah satu tugas khalifah adalah menjaga dari kerusakan. Sayangnya, banyak manusia yang tidak peka akan tugasnya. Alhasil mereka semena-mena berbuat kerusakan. Padahal Islam sudah secara tegas menerangkan tentang larangan untuk berbuat kerusakan lingkungan. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang berarti, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Di ayat tersebut terdapat kalimat, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalimat ini secara eksplisit menyampaikan ketegasan Islam dalam melarang kerusakan lingkungan. Meskipun sudah dilarang, jelas dan tertulis dalam Al-Quran, masih banyak manusia yang tidak menyadarinya, atau bahkan ada yang tahu namun tidak peduli. Nah, jadi intinya, sebagai manusia yang beriman, kita itu wajib untuk menjaga lingkungan. Aksi menjaga lingkungan tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil, misalnya membuang sampah atau menanam pohon dan sebagainya. Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih ya teman-teman 10 IPA 1. Semoga nanti ada kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting ya semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.